Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami masing-masing untuk membuka hati kami, pengertian kami, dan terlebih kepercayaan kami terhadap firman-Mu, Tuhan. Kiranya iman kami diteguhkan dan dikuatkan untuk fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Bagi hamba-Mu yang hina tidak berguna untuk menyampaikan firman-Mu, setiap perkataan kami kuduskan, dan sehingga Engkau dimuliakan. Lindungi tempat ini dan juga anak Tuhan, anggota jemaat khususnya, dimanapun berada. Tuhan berkenan melindungi dan menjaga mereka semuanya. Dan berdoa ampuni kami dan kesempatan waktu ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi tema seri baru ini saya ambil dari Filipi tadi. Kalau Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Mengarahkan diri dan berlari kepada tujuan. Itu tema utamanya untuk beberapa kali renungan ke depan. Jadi mengarahkan diri dan berlari kepada tujuan. Kata tujuan sangat penting. Orang tidak punya tujuan, tidak akan punya fokus hidup. Ya, tidak punya fokus hidup. Nah, malam ini saya mengajak kita merenungkan dari Ibrani tadi tentang 3 karakteristik dari fokus yang dipenuhi Kristus. Jadi inti dari adalah fokus yang dipenuhi Kristus. Kita akan belajar tentang ciri-ciri orang percaya yang berfokus pada Kristus. Sekiranya itu juga menjadi bahan evaluasi bagi kita masing-masing, seberapa fokusnya kita, kerohanian kita selama ini, sejak kita dilahirkan kembali, sejak kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan juga dengan demikian kita melakukan beberapa evaluasi dan pembaruan tentunya, yang kiranya mulai tahun ini, hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya membangkitkan kembali fokus kita, mengarahkan, kalau dalam sistem navigasi katanya refocus, ya, difokuskan kembali pada hal yang benar. Kalau selama ini pandangan kita alihkan atau kita arahkan pada hal-hal yang sifatnya pribadi, duniawi dan kedagingan. Satu hal yang sangat indah yang perlu kita pelajari, saya sendiri sangat suka dari Rasul Paulus, karena itu salah satu kelebihan dari Rasul Paulus yang patut kita pelajari adalah fokusnya yang tunggal itu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepatnya single mind. Ya, fokusnya tunggal itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus telah memberitakan Injil di seluruh kekaisaran Romawi. Ya, secara pribadi yang memimpin banyak jiwa kepada Kristus, karena memang untuk itulah ia dipanggil. Dan juga membangun banyak jemaat di berbagai tempat. Dan terus memelihara jemaat-jemaat itu tidak ditinggalkan sendirian. Kemudian juga memuridkan banyak orang untuk melanjutkan pekerjaan itu. Petobat-petobat baru diajar untuk lebih setia pada Tuhan, membimbing para pemimpin, mempersiapkan para pemimpin masa depan, dan banyak hal lagi yang dilakukan. Tetapi Rasul Paulus tidak membiarkan semua tanggung jawab itu, pekerjaan yang begitu banyak itu, yang begitu besar itu, mencegah dia atau mengalihkan dia dari fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Karena dia punya tujuan, maka dia berlari mencapai tujuan itu. Jadi jangan heran kalau orang Kristen pertumbuhannya tidak signifikan, karena ibarat orang yang tidak punya tujuan, buram penglihatannya.
yaitu untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jelas itu, dalam Kristus Yesus. Nah, kiranya mari kita belajar mulai tahun ini dan mungkin terus-menerus belajar untuk menjangkau, mengarahkan diri dan berlari kepada tujuan, untuk memiliki konsistensi dalam penjangkauan, untuk memiliki konsistensi dalam mengarahkan diri kita, untuk memiliki konsistensi dalam berlari-lari kepada tujuan. Kita memerlukan fokus yang jelas. Kalau tidak, kita akan gagal. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat tadi. Paulus katakan, dan ini yang kulakukan. Jadi terjemahkan ini yang kulakukan itu sebenarnya dalam bahasanya Inggrisnya itu dikatakan, this one thing I do, one thing, single one. This one thing I do. Satu hal yang aku lakukan. Ingat, hanya satu hal. Rasul Paulus tidak membiarkan kegiatannya bagi Kristus mengalihkan atau mengganggu fokusnya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita mendapatkan dan mempertahankan fokus yang jelas itu? Dalam Ibrani tadi, ayat 12, 1-3, kita akan melihat 3 pokok penting seperti judulnya tadi 3. Yang pertama adalah fokus yang jelas. Fokusnya harus jelas dulu. Kalau tidak jelas, maka kita tidak bisa maju. Perlunya fokus yang jelas. Dan untuk memiliki fokus yang jelas, kita harus pertama-tama dulu menanggalkan beban. Ya, menanggalkan beban. Kalau untuk mempertahankan fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyingkirkan segala gangguan. Segala gangguan. Kalau dalam bahasa ini dikatakan beban. Ya, setiap beban. Ini sebenarnya berhubungan dengan atlet. Ketika ia sedang berlatih, dia diberikan pakaian yang berat dan beban berat supaya dia terbiasa. Tetapi ketika ia sudah memasuki arena pertandingan, dikatakan tanggalkanlah beban itu, supaya dia bisa berlari begitu rupa, berlari begitu cepat, berlari dengan sesuai dengan aturan, dengan ritme yang baik yang telah dilatih selama ini, sehingga ia dapat mencapai tujuan dengan cepat dan mencapai finish dengan cepat. Rintangan dan beban ini ada di depan kita dan di sekeliling kita. Di sekeliling kita dan di depan kita ada. Beban ini bisa berupa pikiran negatif yang kita miliki. Kalau kita berpikiran negatif terhadap pelayanan, kita susah maju dan kita susah mendukung pelayanan. Itu salah satunya. Contoh kecil, sekolah kita. Kalau dipandang negatif itu jadi beban. Beban yang tidak baik, merintangi. Ini contoh kecil saja. Ya. Jadi tidak akan mampu kita mengambil bagian dalam hal-hal seperti itu. Tidak mampu. Demikian juga pujian orang bisa menjadi beban kepada kita. Kita ambil contoh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setelah memberikan makan 5.000 orang dan orang-orang itu mencari dia. Lihat di Yohanes pasal 6. Di Yohanes pasal 6, ya, ayat 14 dan 15. Ya, setelah mereka kenyang dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Apa yang berdoa? Ia menyingkir. Mengapa? Karena belum waktunya. Penobatan Yesus sebagai raja belum waktunya. Masih ada tugas yang belum selesai. Apa tugas itu? Di Lukas pasal 9, ayat 51, ada kisah di situ ketika Tuhan Yesus baru saja mengutus murid-murid yang 12, dan di pasal 10 nanti mengutus yang ke 70 itu. Dikatakan Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Pasal 9 itu, ketika hampir genap waktunya. Waktunya untuk apa? Waktu bagi Yesus untuk melaksanakan puncak klimaks dari kedatangannya ke dunia, itu menderita bagi dunia ini, mati bagi dunia. Ketika hampir genap waktunya, Yesus
angkat sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi semua pujian orang tadi tidak mengganggu fokus Tuhan Yesus. Ya, tidak mengganggu. Demikian juga Rasul Paulus, tidak ada yang menjadi penghalang bagi dia. Kedudukannya di masa lalu sebagai orang Farisi, anggota Sanhedrin begitu terkenal itu, apalagi gurunya dengan jelas dikatakan Gamaliel. Dan dia sendiri mengatakan di ayat 7 tadi tentang 10 tahun aku tidak bercacat. Tidak ada satu hal pun yang membuat dia itu mengalihkan fokusnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada dosa. Ya, jadi mari kita harus beban apa? Mungkin sekarang ini kalau kita kembali kepada beban tadi, termasuk kegemaran kita main game itu jadi beban. Dan kalau kita tidak berubah akan jadi dosa. Kalau punya program baca Alkitab misalnya, Anda akan diganggu dengan beban-beban itu. Percaya. Tapi kalau kita punya fokus, tidak akan pernah. Kita yang menang. Amin. Kita yang menang kalau kita punya fokus. Kemudian dosa. Ya. Dosa tidak diakui akan membuat kita mustahil untuk berfokus pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Kalau saudara pernah diingatkan melalui hamba Tuhan, melalui pengkhotbah, gembala atau siapa saja, atau melalui renungan pribadi, itu kerjaan Roh Kudus sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita sedang dalam posisi yang salah. Kita sedang terganggu fokusnya. Sedang terganggu, maka perlulah dikatakan beban dan dosa itu harus ditanggalkan. Cara menanggalkan beban kita tinggalkan. Cara menanggalkan dosa, Tuhan Yesus telah membayarnya. Sekarang tugas kita mengakui dosa itu, dan Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dosa harus diakui. Memang di sini tidak disebutkan secara spesifik dosa apa, tetapi secara pribadi saya percaya bahwa dosa ketidakpercayaan yang paling dekat dengan ini. Sebab ketika orang tidak percaya pada panggilannya, orang tidak percaya pada tugasnya, baik sebagai seorang Kristen, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anggota jemaat, sebagai seorang pelayan Tuhan, maka dia akan kehilangan fokus. Apalagi kalau orang dipanggil Tuhan, ketika ada dosa, itu jadi beban yang sangat berat dan fokusnya jelas-jelas terganggu. Seperti orang menggunakan helm atau seperti ini, kemudian penuh dengan kabut, kehilangan fokus. Sesungguhnya salah satu masalah saya kalau saya nyetir malam hari itu, apalagi kalau hujan lebat, itu terganggu sekali, jantung tidak tenang. Ya, jadi ketika Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman-Nya, hati nurani kita diingatkan, maka tanggalkanlah semua itu. Maka kita akan mampu fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebenarnya salah satu kunci yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ingat, mustahil kita fokus pada Tuhan kita Yesus Kristus jika kita bertahan menanggung beban kebiasaan kita. Kita ditegur tapi kita tidak meninggalkan itu. Ya, akan membuat fokus kita mengarah pada diri sendiri. Lihat Roma pasal 6 sejenak. Roma pasal 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jangan lagi. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Maksudnya apa ini? Ketika orang mengaku sudah percaya dan dia masih melayani dosa, maka keinginan dosa lah yang diikuti. Berarti fokusnya semua pada keinginan dosa. Sebaliknya, ketika kita mengikuti ajaran ini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Jangan berkuasa lagi. Kalau Kristus yang berkuasa, fokus kita pada Kristus. Aku telah mati namun aku hidup, dan hidup yang hidupi sekali dalam daging, hidup oleh iman kepada anak Allah. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2:20 kata Rasul Paulus. Itulah fokusnya. Ya, pasal 13 Roma lagi ayat 14. Ayat 14 Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan apa? Keinginannya. Ya,
Jadi mari saudara-saudara, di awal tahun ini kita membuat suatu refocus ya pada panggilan Tuhan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya yang full time, tapi semua orang Kristen harus fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita ini punya kedudukan yang berbeda di dunia ini. Walaupun dari secara nasional kita di Indonesia minoritas, tapi minoritas bukan berarti tidak berguna. Justru kita lah orang-orang pilihan Tuhan menurut 1 Petrus pasal 9. Amin, puji Tuhan kan? Kita punya kedudukan, kita imam-imam kerajaan, kita fokus pada tugas itu. Ya, kita imam-imam kerajaan, kita fokus pada tugas kita yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, jelas fokusnya. Yang kedua, fokus pribadi. Fokus pribadi. Lihat di nas kita tadi di pasal Ibrani pasal 12. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus, frase yang sangat indah. Mustahil mata kita tetap tertuju pada Yesus kalau kita tidak percaya. Saya kasih ilustrasi sebaliknya, ya, di negeri kita sendiri. Mata banyak tertuju pada gambar-gambar yang selama ini terbangun di berbagai tempat. Mereka percaya itu, mengagumi itu. Bukankah Yesus Tuhan kita lebih dari semuanya? Mengapa kita mengalihkan pandangan kita kepada hal yang bersifat dunia? Dia yang terindah, dia yang terbaik. Tuhan Yesus di atas segala sesuatu. Ada dinamanya tidak, bukan? Yesus segalanya bagiku. Coba nyanyikan nanti lagu itu kalau pulang. Benarkah Yesus segalanya bagiku? Bagi waktuku, bagi dompetku, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku. Fokus pribadi. Inilah fokus yang surgawi. Inilah fokus yang bernilai tinggi. Inilah fokus yang bernilai kekal, yang dapat mengubah segala tindakan dan gaya hidup kita. Lihat Paulus sendiri. Semua tindakan dan gaya hidupnya berubah ketika fokusnya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada contoh kan? Demas, fokusnya gimana? Ananias dan Safira dipotong karena fokusnya gimana? Tapi lihat Barnabas dan semua teman-teman sekerja. Yohanes Markus sempat kehilangan fokus, tapi dia kembali lagi. Puji Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab yang sempat fokusnya terhilang. Artinya ada kemungkinan kita terjatuh, tapi jangan hidup dalam lembah keberdosaan, ketidakpercayaan pada Tuhan. Mata yang tertuju pada Tuhan Yesus Kristus artinya mengalihkan pandangan kita dari perkara yang lain dan menetapkan pada sesuatu. Kita sering mendengarkan dan membaca, bahkan beberapa kali kita mendengar khotbah perempuan Sirofenisia di Matius pasal 15. Mengapa dia akhirnya mendapat pujian dari Tuhan Yesus? Dia fokus pada satu hal, pada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia diminta diusir oleh murid-murid Tuhan Yesus, fokusnya tetap pada Tuhan Yesus Kristus. Iya Tuhan, tolonglah aku. Kamu anjing, iya Tuhan, gak apa-apa. Tapi aku tetap percaya padamu. Amin. Aku tetap percaya pada kuasa-Mu. Aku tetap percaya pada kebesaran kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu fokusnya. Ya, memang begitu banyak orang lain. Kalau di nas kita di pasal 10-11 itu kan itu sebenarnya dia, makanya dikatakan dia satu itu dikatakan kita mempunyai banyak saksi. Artinya banyak saksi yang telah mendahului kita. Itulah orang-orang yang tercatat dalam pasal 11 surat Ibrani. Banyak itu menjadi panutan bagi kita. Begitu banyak yang dapat menjadi panutan bagi kita. Tetapi hanya satu yang dapat menjadi fokus kita yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Tuhan Yesus Kristus. Fokus kita adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oke? Apakah kita selama ini hanya memandang Tuhan Yesus sepintas saja atau benar-benar memperhatikan Dia? Memperhatikan itu merenungkan Dia. Sama seperti sepasang anak muda yang sedang jatuh cinta itu. Wah, kemanapun dia pergi dia ingat wajahnya, tulisannya, dan segala jenis yang dicintai dari orang itu. Harusnya fokus kita pada Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada itu, jauh lebih tinggi dan lebih dalam daripada itu semuanya. Jadi mari kita fokus kita pandangan Tuhan Yesus Kristus seperti seorang pelari yang menetapkan pandangannya pada garis akhir. Bukan pada sorak-sorai penonton di sekelilingnya. Bukan. Boleh saja penonton memuja-muji dia. Ayo kamu hebat, ayo. Ada juga penonton sebelah
kamu nggak bisa, gitu. Macam-macam. Itu harus kita terima. Bukankah itu yang kita alami di dunia ini, di hidup ini? Ada hal yang mendorong kita, ada hal juga yang menghalangi kita. Itu harus ada, tidak boleh dielakkan. Tapi kita akan mencapai garisnya kalau kita fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, hanya fokus kita pada Tuhan Yesus Kristus. Mengalihkan fokus kita dari Tuhan Yesus berarti kehilangan momentum untuk maju secara rohani. Ingat, kalau fokus kita beralih dari Tuhan, kemajuan rohani kita akan kehilangan momentum. Maka jangan heran kalau kita mau melakukan evaluasi, udah sekian tahun saya mengikuti Tuhan Yesus, kok nggak bertumbuh? Karena fokusnya tidak terarah. Diajar, iya. Apalagi seperti di gereja kita, apa sih kurangnya bahan coba? Tapi bahan itu akan menjadi bahan yang tersimpan jika tidak diperhatikan. Iya kan? Tidak akan bermanfaat. Ya, itulah sebabnya di pasal 1 itu, di Filipi pasal 1, Paulus bersaksi demikian di ayat 20 dan 21. Filipi 1:21, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Luar biasa bukan? Jadi kalaupun dia hidup, tetap Kristus dimuliakan. Nanti pun mati, tetap Kristus dimuliakan. Luar biasa. Ya, itulah saja kita sering mengutip, karena bagiku hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena fokusnya tetap pada Tuhan Yesus Kristus. Itu. Jadi jangan kita mengalihkan. Kita akan mudah terganggu secara rohani dan bahkan merasa tidak puas tentang hal-hal yang rohani dan tentang Tuhan Yesus Kristus kalau fokus kita lari dari Tuhan. Tetapi ketika fokus kita tertuju dan menetap pada Tuhan Yesus Kristus, rohani kita akan apa? Akan bangkit. Dan hati kita akan puas. Ya, akan puas. Akan puas selalu dengan Tuhan Yesus. Kalau orang sudah puas kan tidak disuruh-suruh kan? Ya kan? Disuruh berdoa, nggak mau. Disuruh baca Alkitab, nggak mau. Kalau fokusnya tidak. Tapi kalau fokusnya ada, apapun pasti diterima. Ya seperti makanan lah. Pasti makan. Ada pedas, ada gurih, ada umami, istilah sekarang ini macam-macam. Ya, sepertilah demikianlah hal rohani kita ini diharapkan Tuhan. Tuhan Yesuslah sumber dan pemimpin iman kita, seperti dinas kita tadi, ya kan? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin itu di offer, sumber, ya, memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yaitu semua Tuhan Yesus kok. Dia sumber iman kita, dia juga pengarah iman kita, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menebus kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Bagaimana kita beriman kalau Tuhan Yesus tidak mati bagi kita? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, kini Tuhan Yesus bertindak sebagai pembela kita di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Sekarang ini sejak dia bangkit kembali naik ke surga, menjadi pembela bagi kita, juru syafaat bagi kita. Tuhan Yesus adalah segalanya. Menurut Kolose pasal 3 ayat 11. Yesus adalah di dalam segala sesuatu. Ia adalah segala sesuatunya. Itu ajaran yang disampaikan kepada kita. Bagaimana saudara? Fokus kita kepada siapa? Kalau ingin maju secara rohani, mari kita mulai dengan fokus kita dahulu. Nanti kita akan melanjutkan dengan seri-seri yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, fokus kontemplatif. Ya, fokus kontemplatif. Ibrani 12 tadi tidak hanya mengajar kita kepada siapa kita harus memandang, tetapi juga caranya. Bagaimana kita memandang? Ya, dikatakan, saya sudah definisikan kontemplatif di situ, yaitu sikap merenung dengan kesungguhan dan memikirkan dengan penuh perhatian. Ya, itulah kontemplatif. Merenung dengan kesungguhan. Contohnya, kita merenungkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Itu yang Tuhan sampaikan melalui Raja Daud di Mazmur pasal 1. Jadi perenungan itu tidak sekedar, ini beda dengan apa? Ada orang-orang yang ajaran agama lainnya, dia betapa itu beda. Kalau ini merenungkan kepribadian dan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah namanya kontemplatif dan penuh perhatian. Penuh perhatian kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia.
Jadi fokus yang kontemplatif itu membuat kita mengingat selalu akan Dia. Mengingat itu merenungkan, bukan? Mengingat. Ya, bangsa Indonesia mengingat para pahlawannya karena mereka sudah ditulis tentang mereka dalam sejarah. Tetapi kita punya firman hidup yang menulis yang intinya tentang Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah selalu akan Dia. Memandang pada Tuhan Yesus Kristus tidak terjadi dalam sekejap mata. Berfokus pada Tuhan Yesus Kristus tidak terjadi pada sekejap mata atau beberapa saat saja. Seperti membaca blog atau vlog atau apa saja lah, ya, atau membaca SMS. Memandang kepada Tuhan Yesus Kristus dilakukan secara berkelanjutan, bukan saja ketika hari Minggu pagi dan Minggu malam, Rabu sore, Sabtu pagi, dan lain-lain. Bukan, tapi berkelanjutan setiap hari, memandangnya, merenungkannya dengan penuh perhatian, di mana hari-hari kita diisi dengan renungan akan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini terjadi melalui pembacaan firman Allah. Ya, terjadi melalui pembacaan firman Allah. Saudara, kalau tidak cinta pada firman Allah, sulit kita untuk fokus. Percaya. Tapi mulailah cintai firman Tuhan. Amin. Amin. Mari cintai firman Tuhan. Daud katakan apa? Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Setiap hari, betapa cintanya dia pada firman Tuhan, betapa cintanya dia pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, hal ini terjadi melalui pembacaan firman Allah, dan ketika kita di mana kita menemukan tentang Tuhan Yesus dalam setiap lembaran Alkitab. Ya kan? Dalam setiap lembaran Alkitab. Kalau saudara membaca itu, seperti tadi beberapa hari yang lalu saya membaca tentang apa itu, bahkan saya sampaikan kepada kawan-kawan lebih kelas tentang Tuhan Yesus yang di Lukas pasal berapa itu, pasal 5 pasal 5 ya, selanjutnya ya, dan juga di tentang Tuhan Yesus ketemu dengan yang sakit kusta itu. Coba bayangkan, kita melihat di situ Tuhan Yesus yang imam besar yang luar biasa. Mengapa? Di perjanjian lama siapapun dilarang untuk bersentuhan dengan orang yang kena kusta. Tapi lihat di Alkitab, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Itu tidak jaga jarak, itu namanya. Dengan penuh belas kasihan, Dia menyentuh orang itu dan disembuhkan karena imannya dan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Itu yang membuat dia luar biasa. Jadi apa yang kita lihat di situ, ternyata itulah namanya belas kasihan Tuhan Yesus. Ya bukan? Kemudian Yohanes pasal 8. Terbayangkan kita si perempuan yang tertangkap basah dibawa ke tengah-tengah, ditaruh nih, udah ketangkap basah. Apa kata? Apa kata? Menurut hukum harus dihukum mati. Menurut hukum Taurat. Tapi dia belas kasihan Tuhan Yesus. Jadi kita di sana ternyata memandang yang perempuan segina itu pun tetap dengan belas kasihan. Mengubah cara pandang kita, bukan? Kalau kita ketemu orang demikian, apakah kita menghindarinya atau mendoakan untuk mengunci? Itu yang mengubah kita. Jadi setiap lembaran dalam firman Tuhan kita harus merenungkan. Dan juga mengingat Tuhan Yesus juga mengingat penderitaannya bagi kita. Memikirkan dan merenungkan segala penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Ia menanggung penderitaan yang sehebat itu, dikatakan di situ. Menanggung bantahan yang sehebat itu. Kita membayangkan dia di depan Pilatus, membayangkan dia di depan Imam Kayafas, membayangkan dia dipukuli oleh para prajurit Romawi pada saat itu. Dan yang menyakitkan, ketika Petrus bilang apa? Aku tidak kenal orang itu. Ya kan? Membuat kita berubah, mengingat penderitaan Tuhan Yesus. Mari lihat 1 Petrus pasal 4. Akhirnya memang Petrus bertobat dan menuliskan ini bagi kita. Luar biasa. Ya. Jadi kita patut bertobat. Saya tidak dalam posisi menyalahkan Petrus, tapi memang sudah dibuatkan tentang itu. Ayat pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ingat itu jelas ya, penderitaan badani. Emosinya tidak terganggu di situ. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ingat,
pikiran berhubungan dengan perenungan tadi, kontemplatif tadi. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, mendisiplin diri. Mengingat Tuhan Yesus mempersenjatai diri kita loh. Dengan merenungkan tentang Tuhan Yesus dan penderitaannya, kita pun rela menderita bagi Tuhan Yesus. Ingat Filipi pasal 1 ayat 29, sebab bagi kamu bukan saja dikaruniai untuk percaya kepada Dia, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Jadi melalui apa? Melalui perenungan tentang Tuhan Yesus dan penderitaan. Ya, sebagai orang percaya. Fokus yang kontemplatif ini membaharui pikiran kita. Pikiran kita dibaharui ketika kita benar-benar menemukan tentang Tuhan Yesus, sehingga rela dan bersedia menderita dan bersama dan di dalam Dia. Kita termotivasi untuk terus memberitakan Injil. Tadi seperti tadi, ya. Kalau ada orang yang kita temukan misalnya, berdoalah. Jadi kalau secara pribadi kami diajar berdoalah supaya kamu dapat menangkan jiwa. Itu kami diajar dari kelas sampai kelas bagus sampainya para penginjil dari dahulu. Ya, berdoa dulu karena benar jelas dari Paulus, kamu tidak dapat apa-apa, tidak ada kesempatan penginjilan karena kami minta. Ya bukan? Ya, jadi kalau kita berdoa dan mau melakukannya, pasti Tuhan membukakan jalan bagi kita. Ya, jadi kita harus bersedia. Paulus katakan di pasal 3 apa? Yang kukehendaki ya tadi, Filipi pasal 3 ayat 10 tadi. Yang kukehendaki mengenal Dia itu bukan belum selamat, tapi semakin akrab dengan Tuhan Yesus. Karena fokusnya pada Tuhan yang semakin dekat. Semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Yang kukehendakilah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan. Bukan dalam persekutuan di meja makan, dan persekutuan dalam penderitaan. Persekutu itu coba. Biasanya persekutu itu kan kalau orang baptis independen terkenanya bersekutu dengan perjamuan kasih dan segala macam. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang Paulus maksudlah persekutuan dalam penderitaannya. Ya, sehingga dia termotivasi terus untuk memberitakan Injil. Fokus pada diri sendiri akan membuyarkan semua fokus kita, mengaburkan, membuat kabur, tidak jelas. Fokus yang berpusat pada diri sendiri akan menyusutkan kapasitas kita untuk hubungan kita yang lebih dalam dengan Tuhan Yesus akan kabur, akan menyusut. Ya, keinginan kita, kedalaman hubungan kita akan menyusut. Kemudian juga rasa syukur kita akan menjadi susut, berkurang. Kalau fokusnya pada diri kita sendiri. Oh, saya mau dihormati, saya akan dikasihani, saya akan di macam-macam. Ya, tidak. Tapi fokus kita pada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mengurangi nilai hidup kita, jelas itu. Kalau sudah pada hal-hal yang rohani dan pada diri kita sendiri, terfokus pada diri kita, maka nilai kita sesungguhnya berkurang. Mengapa saya katakan demikian? Karena Paulus katakan kebanggaanku adalah salib Kristus. Itulah nilainya. Ya kan? Kebanggaanku adalah salib Kristus. Mari saudara dikasih Tuhan, kita mulai sebuah perjalanan di tahun ini. Memang di tahun lalu orang berkatakan tidak ada yang tidak banyak. Jemaat kita banyak menangkan jiwa tahun lalu, luar biasa. Puji Tuhan, amin. Ya, kita berdoa supaya tahun ini juga terus banyak. Dan terus tanggung jawab kita adalah untuk terus memberitakan firman kepada orang dan bertumbuh bersama-sama. Akhirnya, saudara dikasih Tuhan, ketika fokus kita tertuju dan ditetapkan pada Tuhan Yesus Kristus, maka apa? Yang pertama, akan memperbaharui pikiran kita. Itulah sebabnya dikatakan apa? Dan berubahlah oleh pembaharuan budi. Roma pasal 12 saja. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Kemudian akan mengisi kembali harapan kita, menggairahkan kembali harapan-harapan kita yang tadinya hampir pupus. Ya, kata orang hampir menyerah, tapi tidak. Ya, kalau Paulus di 2 Korintus pasal 4 ini katakan hampir putus asa, tapi tidak. Karena fokusnya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, hampir putus asa tapi tidak. Karena dia fokus lagi dan memuaskan kita dengan dirinya sendiri. Ya, marilah kepada aku, semua kita sudah mengeluarkan apa memberikan kelegaan dan kepuasan kepada kalau kita fokus kepada Dia. Mari saudara